Hai hai hai, apa kabar semuanya? Halo, anak kelas 8, semuanya dalam keadaan sehat ya? Karena pada hari ini kita akan belajar kembali dalam bab ketiga ya tentang teks eksposisi ya. Sebentar lagi saya akan menjelaskan apa itu teks eksposisi, oke? Baik anak-anak ya, kita bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia dalam materi terbaru kita pada bab 3. Kita akan membahas tentang teks eksposisi dalam media massa. Ya, teks eksposisi dalam media massa. Kita akan bahas apa itu teks eksposisi dan apa itu media massa. Oke, kita akan bahas satu-satu. Tetapi terlebih dahulu kalian harus mengetahui peta konsepnya. Ya, peta konsepnya apa-apa saja. Nah, yang pertama adalah unsur teks eksposisi. Ya, kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa itu unsur teks eksposisi. Yang kedua adalah menyimpulkan teks eksposisi. Menyimpulkan teks eksposisi. Yang ketiga adalah struktur dan kaidah teks eksposisi. Yang keempat adalah menulis teks eksposisi. Nah, keempat hal inilah yang mau kita bahas dalam teks eksposisi dalam wawancara. Kita akan bahas satu persatu. Oke? Nah, yang pertama sekali yang mau kita bahas adalah unsur teks eksposisi itu apa-apa saja. Tetapi perlu kita ketahui terlebih dahulu fungsi dari teks eksposisi atau lebih kecilnya mengenai paragraf eksposisi. Ya, mengenai paragraf eksposisi. Nah, kita bahas satu-satu. Paragraf eksposisi berfungsi dalam menginformasikan atau memberikan pengetahuan kepada para pembacanya sehingga akan mendapatkan informasi atau pengetahuan sejelas-jelasnya. Berarti yang namanya di sini eksposisi adalah menjelaskan secara runtut. Ya, runtut itu maksudnya berurutan dari awal sampai akhir. Ya, sehingga informasi yang kita sampaikan itu bisa sangat jelas. Makanya dikatakan informasi atau pengetahuan yang sejelas-jelasnya. Paham sampai di situ ya? Nah, kemudian kita juga akan membahas fungsi teks eksposisi adalah untuk menyajikan ilmu atau pengetahuan yang memengaruhi atau mendapat dukungan. Ya, fungsi teks eksposisi adalah untuk menyajikan ilmu atau pengetahuan, berarti sama juga memberikan informasi, mempengaruhi seseorang melalui apa? Melalui kata, melalui kalimat yang diungkapkan melalui teks eksposisi tersebut. Ya. Nah, selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah paragraf umum ke khusus. Ya, perlu kita ketahui di sini saya sudah berikan terlebih dahulu pengertian dari paragraf umum ke khusus. Pengertiannya adalah suatu paragraf yang disusun dengan mendahulukan kesimpulan pada bagian awal. Nah, maksudnya adalah diberitahukan dulu ya kesimpulan atau ulasan atau inti dari permasalahan dalam paragraf tersebut, barulah diberitahukan ya isinya selanjutnya. Ya, barulah diberitahukan isi selanjutnya apa. Ya, berarti dia memberikan kesimpulan dulu. Ya, sama seperti kalau kita makan, biasanya kita makan terlebih dahulu kemudian kita baru katakan makanan itu enak. Itu maksud dari paragraf umum ke khusus. Sementara berbeda dengan paragraf khusus ke umum. Maksudnya bagaimana, Bu? Maksudnya adalah
Ya, maksudnya adalah di sini paragraf khusus ke umum adalah suatu paragraf yang disusun dengan cara empiris berupa bukti, fakta, atau ulasan sebagai gagasan penjelas pada awal paragraf yang diakhiri tentang gagasan utama pada bagian akhir. Nah, berarti khusus ke umum pertama dikhususkan dulu, diberitahukan dulu inti dari penjelasan dalam paragraf tersebut apa. Ya, dengan menggunakan apa? Dengan mencantumkan yang namanya bukti, fakta, ulasan. Ulasan itu maksudnya penjelasan-penjelasan mengenai keadaan dalam paragraf tersebut. Oke? Nah, kemudian diakhiri tentang gagasan utama. Berarti di sini rata-rata tentang penjelasan-penjelasan yang sangat jelas, yang dari umum ke khusus. Ya, berarti intinya dulu diberitahu atau hal yang terpenting terlebih dahulu dikatakan ya melalui penjelasan melalui bukti, fakta atau ulasan, kemudian diberikan penjelasan melalui gagasan utama. Maksudnya biar sangat jelas tujuan dan maksud tertentu dalam hal tersebut. Tentu saja dalam paragraf khusus ke umum. Ya, paham ya Nak sampai di situ? Nah, baik. Selanjutnya adalah unsur-unsur teks eksposisi. Ya, unsur-unsur teks eksposisi. Yang pertama, informasi yang memiliki unsur persuasif. Nah, kalian perlu mengetahui apa itu persuasif. Persuasif itu adalah bujukan rayuan melalui kata-kata atau kalimat yang kita ungkapkan atau kita ucapkan, sehingga informasi tersebut bisa menarik ya, bisa menjadi daya tarik ya dari orang lain melalui kita sendiri, melalui perkataan atau ucapan kita. Ya, paham ya? Nah, yang kedua, penyampaian teks eksposisi disampaikan secara lugas. Lugas maksudnya jelas, singkat, dan padat. Ya, maksud dari lugas adalah jelas, singkat, dan padat, tidak bertele-tele, tidak mubazir. Ya. Oke? Nah, yang ketiga adalah menggunakan bahasa yang baku. Bahasa yang baku maksudnya adalah bahasa yang resmi. Ya, berarti ada bahasa yang tidak resmi, Bu. Ada. Bahasa yang kita gunakan bahasa gaul atau bahasa yang kita gunakan ketika kita berbicara dengan teman-teman kita. Ya, tidak mungkin kalau misalnya atau ketika kita ingin membeli sesuatu, tidak mungkin berapakah harga permen ini, Bu? Kan tidak mungkin, itu terlalu formal. Nah, itu maksudnya baku. Ya, itu maksudnya baku. Ya, jadi maksudnya kalimat yang atau bahasa yang tidak baku itu bagaimana? Berapa harga cabai ini, Bu? Nah, itu ya biar cepat. Oke? Paham ya, Nak? Nah, selanjutnya kita akan membahas kembali ya di pertemuan kita selanjutnya mengenai menyimpulkan teks eksposisi. Nah, bagi kalian yang belum paham silahkan ulang-ulang kembali video pembelajaran yang sudah saya berikan kepada kalian. Oke? Nah, tetap semangat, tetap sehat untuk kalian. Ya, terima kasih untuk kalian semua. Dadah. Nah, bagaimana anak-anak kelas 8 sudah paham? Nah, bagi kalian yang belum paham, silakan ulang-ulang kembali video pembelajarannya atau kita bisa berinteraksi, bisa berhubungan melalui Google Classroom. Selamat mencoba.